Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sama seperti bagaimana Han Li telah menciptakan kediaman gua sementaranya, kediaman gua tetua Lu Sekte Puncak Surga. Setelah Han Li berjalan melalui lorong sepanjang 60 meter, dia tiba di aula utama kediaman gua, sebuah ruangan batu yang lebarnya lebih dari 20 meter. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah ramah dan seorang lelaki parubaya dengan topi tinggi sedang menunggunya. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Han, kamu akhirnya tiba. Kakak Han telah membuat kami menunggu cukup lama. Kami sudah mengirim orang untuk mencarimu selama sebulan. Sayang sekali kau tersembunyi dengan sangat baik. Karena kami bahkan tidak dapat menemukan jejakmu, kami pikir saudara Han telah berubah pikiran." Markis Nanlong tersenyum, sedikit kebahagiaan bisa terlihat dari wajahnya. "Kamu juga tidak mudah ditemukan, mengingat betapa rahasianya tempat tinggalmu." Han Li menghela nafas dan menjelaskan dengan tak berdaya, "Tidak lama sebelumnya, aku disegel dalam pengasingan untuk sementara waktu, jadi wajar jika kamu tidak dapat menemukanku." Saat Han Li duduk, Markis Nanlong memasang ekspresi aneh dan berkata, "Kakak Han setenar matahari yang cerah. Anda tidak hanya menampilkan keterampilan luar biasa dalam pertempuran di perbatasan, tetapi saya mendengar Anda membunuh tetua jiwa baru lahir pertengahan dari Sekte Iblis Kerajaan Jin. Kamu pasti menghabiskan sedikit usaha untuk menyembunyikan kemampuanmu." Tidak mau mengungkapkan seluruh kebenaran, Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan samar berkata, "Bukannya saudara Nanlong pernah melihat kemampuanku sebelumnya? Jika aku benar-benar memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, aku tidak perlu kabur dengan bingung dari dataran Moulan. Ketenaran saya saat ini hanya masalah keberuntungan." Ngomong-ngomong soal keberuntungan, karena keberuntungan aku berhasil tampil di hadapanmu hari ini. Ketika Penatua Lu dan Markis Nanlong mendengar Han Li, mereka saling memandang dengan ragu. Dengan indera spiritual mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Han Li hanya pada tahap awal Nas Chen Sol. Demikian juga, mereka tahu bahwa Han Li tidak biasa, tetapi keduanya masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia mampu membunuh seorang kultivator setan di puncak tahap Midnas Chen Sol. Namun, semua desas-desus tentang Han Li tersebar luas dan berbicara tentang prestasinya yang luar biasa, yang membuat bingung dua pembudidaya Nas Chen Sol pertengahan. Markis Nanlong tertawa kering dan berkata dengan nada ironis, "Hehe, rekan Taois Han terlalu rendah hati. Sejujurnya, semakin besar kemampuan Anda, semakin baik saat kita memasuki lembah Devil Vault. Kami menantikan untuk menyaksikan kekuatan seorang kultivator yang setara dengan 3 kultivator besar surgawi selatan." Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum. Penatua Lu kemudian berbicara dengan suara serius, "Kakak Han, karena Anda telah mencari kami, sepertinya Anda telah memikirkan beberapa usulan kami. Apakah Anda bersedia memasuki lembah bersama kami dan membunuh kodok api kuno bersama-sama?" Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Markis Nanlong juga menatap Han Li dengan ekspresi serius. "Saya tidak ingin melepaskan kesempatan emas seperti itu, tetapi ada sesuatu yang harus saya tanyakan sebelum saya mengambil keputusan," jawab Han Li dengan sangat tenang. "Bagaimana kita membagi harta yang kita temukan di antara sisa-sisa pembudidaya kuno? Jika jawabannya dapat diterima, saya akan mengambil risiko menerima perjalanan ini." Meskipun dia yakin untuk memasuki lembah Devil Vault dengan satu atau lain cara, dia tidak akan mengungkapkan niatnya dan membiarkan mereka menegosiasikan persyaratannya. Tidak diketahui berapa banyak keduanya telah membahas masalah ini sebelumnya, karena lelaki tua itu segera menjawab, "Jika kita dapat memperoleh harta dengan lancar, bagaimana kalau kita membaginya secara merata?" Han Li tidak segera menjawab atau menolak. Sebaliknya, dia bergumam sejenak dan menjawab, "Ini adil.
Lagi pula, tanpa kalian berdua untuk memandu jalan, aku juga tidak akan bisa masuk jauh ke dalam lembah atau bisa menemukan kodok api kuno. Namun, saya masih memiliki satu syarat lagi yang saya harap kalian berdua setujui. Rekan Taois Han, tolong nyatakan kondisimu. Penatua Lu berbicara tanpa ragu-ragu. Sementara wajah Markis Nanlong bergerak, dia menatap Han Li dalam diam. Aku membutuhkan inti dalam dari katak api kuno. Ini berguna bagi saya. Han Li berbicara tentang masalah ini dengan nada santai. Penatua Lu segera setuju setelah mendengarnya, ini tidak masalah. Kami mengandalkan Anda untuk membunuh binatang itu. Hanya pantas bagimu untuk memiliki inti dalamnya. Ekspresi Markis Nanlong rileks setelah mendengar permintaan Han Li. Betul sekali. Bahkan jika rekan Daois tidak menyebutkannya, kami tetap akan memberikan intinya kepada Anda. Han Li tersenyum setelah mendengar mereka dan berkata, karena kalian berdua sudah setuju, aku tidak akan memaksakan masalah lebih jauh dan terlalu serakah. Saya setuju untuk pergi ke lembah bersama kalian berdua rekan Daois. Dengan rekan Taois Han di sisi kita, harta itu akan diperoleh dengan sangat lancar. Kami akan mengandalkanmu, Kakak Han. Melihat bahwa Han Li setuju, Markis Nanlong dan Penatua Lu tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan berbicara berturut-turut. Sama sekali tidak terbawa oleh pujian mereka, Han Li tersenyum dan berkata, kalian berdua terlalu menghargaiku. Saya sangat menyadari bahwa kalian berdua akan menjadi pemimpin di lembah dan saya hanya akan bertindak sebagai pendukung, mengingat kultivasi saya. Juga, hanya dengan upaya gabungan kita akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Ini alami, karena kami mencari rekan Daois Han untuk bekerja sama dengan kami sangat mempercayai Anda. Jika penjahat berbahaya dari sekte roh hantu itu telah memperoleh cincin Yin Yang, aku harus langsung membunuh mereka. Ketika Markis Nanlong menyebutkan sekte roh hantu, dia menggertakkan giginya. Tampaknya kerusakan yang dideritanya dari pertempuran sebelumnya benar-benar menakutkan. Ketika Han Li mendengar ini, dia melirik Markis Nanlong lagi. Meskipun dia masih tampil dengan baik, tidak diketahui berapa banyak vitalitasnya yang berhasil dia pulihkan. Berbicara tentang sekte roh hantu, apakah kalian berdua rekan Daois tahu tentang metode yang mereka gunakan untuk memasuki lembah? Apa pendapat Anda tentang itu? Han Li bertanya. Markis Nanlong terkekeh dingin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa yang bisa dikatakan tentang itu? Kami hanya mengganggu rencana mereka untuk memonopoli harta. Dengan pembudidaya lain memasuki lembah, tidak hanya itu akan menyembunyikan jejak kita tetapi juga akan mencegah kita dikelilingi oleh sekte roh hantu. Dengan sedikit terkejut, Han Li berkata, dari apa yang kamu katakan, mungkinkah kalian berdua sengaja membocorkan informasi bahwa sekte roh hantu memiliki metode untuk memasuki lembah Devil Vault? Wajah Markis Nanlong kemudian berubah menjadi ekspresi cemberut, kami memang berada di balik masalah ini. Sebelum kami melakukan perjalanan ke dataran Moulan, saya tahu sekte roh hantu sedang meneliti metode untuk memasuki lembah Devil Vault. Karena mereka tiba-tiba memusuhi saya tidak akan sopan. Han Li tidak memikirkan situasinya dan hanya mengangguk. Adapun Penatua Lu, dia mengerutkan kening dan perlahan berkata, namun, saya tidak menyangka bahwa sekte roh hantu akan secara belak-belakan mengeluarkan medali iblis dan menjualnya ke berbagai sekte dalam jumlah terbatas. Menjamin diri mereka menjadi kekuatan terbesar yang memasuki lembah. Saya takut sekte roh hantu berencana meminta para pembudidaya ini mencari jalan atas nama mereka, harta lembah tidak lagi dimonopoli oleh mereka, tetapi bahayanya juga akan sangat berkurang. Mengelus dagunya, Han Li tersenyum dan berkata, tidak ada situasi yang sempurna di dunia ini. Tindakan Anda telah memberi kami lebih banyak manfaat daripada kerugian. Sepertinya para tetua sekte roh-roh menggertakkan gigi mereka dengan kebencian. Dengan semangat yang bangkit, Markis Nanlong berkata,
kata-kata rekan Taois Han benar. Ini telah menyebabkan sekte roh hantu menderita untuk saat ini. Adapun sisa kebencianku, aku harus menyelesaikan perhitungan setelah aku keluar dari lembah. Setelah itu, ketiganya mulai mendiskusikan pergerakan sekte roh hantu dan mengobrol tentang pengaturan dan detail memasuki lembah Devil Vault. 7 hari kemudian, racun yang mengelilingi pegunungan Myriadling hampir menghilang. Banyak pembudidaya yang tetap bersembunyi di dekatnya tiba-tiba muncul dalam jumlah besar dan berjalan menuju lembah Devil Vault, satu persatu. Ada juga pembudidaya yang memiliki kultivasi lebih rendah dan mereka yang tidak mau masuk, yang hanya memanfaatkan racun yang melemah untuk mencari binatang roh dan obat-obatan di pegunungan. Lembah Devil Vault terletak di wilayah barat laut pegunungan Myriadling, yang membentang seluas puluhan ribu kilometer. Namun, pertempuran di antara para pembudidaya iblis kuno telah menyebabkan lembah dan langit di sekitarnya dilapisi dengan batasan kuno yang menakutkan. Mereka semua sangat sulit untuk dihadapi dan tumpang tindih sedemikian rupa sehingga membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Satu-satunya area yang tidak memiliki batasan ini adalah pintu masuk ke lembah Devil Vault. Lebarnya 300 meter dan menyempit saat menempuh jarak puluhan kilometer. Jalan ini awalnya mudah untuk dilalui tetapi efek dari pertempuran kuno telah merusak area tersebut, membuatnya padat dengan air mata spasial. Cahaya putih menyilaukan bersinar dari beberapa air mata sementara yang lain redup dan sama sekali tidak terlihat. Ukuran air mata ini bervariasi mulai dari beberapa inci hingga beberapa puluh meter, memungkinkannya untuk menelan beberapa puluh orang. Adapun air mata kecil, itu adalah pedang yang sangat mematikan yang tergantung di udara. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah seiring berjalannya waktu, air mata spasial ini akan mengembara, serta terbuka dan menghilang sebentar-sebentar. Karena air mata spasial yang menakutkan ini, hampir tidak ada pembudidaya yang berhasil keluar dari lembah hidup-hidup, bahkan membawa eksentrik Naschen Soul yang tak terhitung jumlahnya ke akhir mereka. Alasan reputasi lembah Devil Vault sebagai area paling berbahaya di selatan surgawi sebagian besar disebabkan oleh air mata spasialnya. Tapi kali ini akan berbeda. Menurut sekte roh hantu, seseorang akan dapat dengan aman melewati lembah, menciptakan gangguan di seluruh selatan surgawi. Tiba-tiba, para pembudidaya mulai mengamati harta karun dengan keserakahan, dan beberapa ratus Devil Vault Medallions dibagi dengan rapi. Ada juga beberapa pembudidaya yang tidak dapat memperoleh Devil Vault Medallion dan hanya bisa berkumpul di sekitar area ini dengan harapan bisa menyelinap ke lembah. Tanaman merambat menutupi sekeliling lembah kecil saat bola cahaya putih melesat ke arahnya. Dalam cahaya putih, ada seorang wanita cantik berjubah hijau duduk tegak di atas burung seputih salju. Dalam sekejap mata, burung itu tiba di atas lembah kecil dan melipat sayapnya, menukik ke arah tumbuhan merambat yang lebat di bawah. Wanita itu mengangkat tangannya dan meluncurkan segel mantra di bawah, menyebabkan pemandangan bergetar dengan cahaya hijau. Tanaman merambat tiba-tiba menghilang untuk mengungkapkan penghalang lampu hijau. Wanita itu turun dari burung dan menghilang melalui penghalang dengan kilatan cahaya putih. Penghalang menghilang untuk mengungkapkan 6 pembudidaya semuanya berpakaian hijau juga. Mereka duduk di sekitar formasi mantra berujung 5 dengan lebar sekitar 20 meter di pintu masuk lembah kecil. Salah satu pembudidaya duduk bersila di setiap sudut formasi mantra, itu mulai berkedip dengan cahaya roh. Kultivator yang tersisa adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang yang duduk di tengah formasi mantra dengan mata tertutup. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan melihat ke langit. Ada cahaya putih perlahan turun. Sesaat kemudian, seorang wanita berjubah hijau muncul di depan pria tua itu dan memberi hormat begitu dia mendarat. Wanita berjubah hijau itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Murid ini menyapa senior. Racun di pegunungan telah benar-benar hilang.
Ada banyak kultivator yang telah berkumpul di depan lembah Devilval. Pria tua berjanggut panjang itu memutar janggutnya dan perlahan bertanya, apakah sekte roh hantu sudah muncul? Setelah berpikir sejenak, wanita itu dengan hati-hati menjawab, selain beberapa, mayoritas sekte roh hantu belum mengambil tindakan. Pria tua berjanggut panjang itu mendengus dan berkata, karena sekte roh hantu belum mengambil tindakan, kita juga tidak boleh bergerak dengan tergesa-gesa. Selama kita memperhatikan penatua mereka, kita tidak akan menemui kecelakaan apapun. Keponakan Han, terus pantau pergerakan mereka dan setelah ada perubahan, segera laporkan kembali. Ya, murid ini akan berangkat. Wanita berjubah hijau itu menerima perintah. Setelah memberi hormat kepada lelaki tua itu, dia terbang dengan burung roh. Lelaki tua itu memperhatikan saat wanita berjubah hijau itu pergi sampai dia menghilang dan matanya bersinar terang saat dia sejenak tenggelam dalam pikirannya. 5 pembudidaya yang duduk di sekitar formasi mantra sama sekali tidak terganggu oleh penampilan wanita bermarga Han. Mereka semua tetap diam. Pria tua berjanggut panjang itu sama sekali tidak menganggap ini luar biasa dan menutup matanya. Di puncak gunung yang tinggi, ada seorang pendeta Taois parubaya berjubah abu-abu berdiri di atas sebuah batu besar. Dia menatap ke arah lembah Devilval dengan mata juling saat angin kencang bertiup ke arahnya. Pendeta Tao itu menoleh untuk melihat 2 boneka jahat di sisinya dengan sedikit kepuasan. Dia bergumam, dengan 2 boneka kuno tingkat Naschen Soul ini, saya akan menuai panen besar dari perjalanan ke lembah Devilval ini. Dengan mengatakan itu, pendeta Tao mengangkat tangannya dan memukul boneka dengan segel mantra. Dalam sekejap, boneka-boneka itu dengan cepat menyusut dan melesat ke lengan. Pendeta Tao merobek langit ke arah lembah Devilval sebagai seberkas cahaya merah. Di sudut lain langit, ada 3 garis cahaya yang tersusun berjajar, terbang menuju lembah Devilval. Jika Han Li melihat ketiganya, dia akan sangat terkejut karena dia akan mengenali mereka berdua. Salah satunya adalah pria tua berjubah kuning berwajah pucat, leluhur Linghu dari lembah Maple Kuning. Di sisinya adalah seorang wanita berjubah putih dengan kulit pucat dan ekspresi dingin, tetua besar dari sekte bulan bertopeng dan kakak senior Namong Wan. Yang tidak akan dikenali oleh Han Li adalah lelaki tua itu, yang memiliki alis curam dan hidung singa. Ketiganya benar-benar diam saat mereka bergegas dalam perjalanan dan segera menghilang menjadi bintik cahaya yang memudar dari langit tanpa jejak. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya mulai muncul di dekat pegunungan Myriad Ling, tampak sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Saat ini, Han Li sudah tiba di dekat lembah Devilval. Dia sedang duduk di gundukan beberapa kilometer jauhnya dari pintu masuknya, sambil termenung melihat ke arah lembah Devilval. Pada saat itu, Han Li menggunakan indera spiritual untuk menyelidiki radius puluhan kilometer di dekatnya. Dia menemukan bahwa lebih dari 1000 pembudidaya telah berkumpul di sini dengan banyak eksentrik Naschen Soul di antara mereka. Sementara para pembudidaya ini bukan karakter yang setara dengan 3 pembudidaya agung surgawi selatan, mereka semua adalah individu luar biasa yang memiliki kemampuan rahasia yang aneh dan menyusahkan. Han Li tidak terlalu sombong untuk percaya bahwa dia tidak perlu takut pada para pembudidaya yang tidak setingkat dengan 3 penggarap besar surgawi selatan atau Moulan Divine Sage. Hanya perlu satu kesalahan baginya untuk kehilangan nyawanya di lembah. Saat Han Li merenung, dia kadang-kadang mengukur pintu masuk ke lembah Devilval. Jika bukan karena para pembudidaya yang berkumpul di sana, Han Li tidak akan percaya bahwa pembukaan gunung yang umum seperti itu akan menjadi pintu masuk ke lembah Devilval. Namun, ada awan kelabu bergolak di atas pintu masuk yang melonjak dengan ki spiritual. Itu adalah pertanda aneh yang meninggalkan kesan dingin bagi mereka yang melihatnya. Dari luar, pintu masuk tampak hanya selebar 30 meter,
tetapi dia hanya dapat melihat 300 meter ke dalam lembah ketika dia mencoba menyelidikinya dengan indera spiritual. Pembatasan lembah telah menghalangi dia untuk melihat lebih jauh dan dia tidak dapat secara pribadi menyaksikan apa yang disebut air mata spasial. Meskipun Han Li dapat dengan paksa menembus batasan dengan indera spiritual, dia ragu untuk melakukannya di area yang berbahaya seperti lembah Devil Fall dan dengan hati-hati menarik indera spiritualnya. Setelah itu, Han Li duduk bersila di atas gundukan dan dia menutup matanya. Waktu perlahan berlalu hingga setengah hari kemudian ketika Han Li merasakan aura familiar di antara semakin banyak pembudidaya yang berkumpul di sana. Setelah beberapa pemikiran, Han Li dapat mengidentifikasi mereka dan dia mengerutkan kening. Pada saat itu, ada suara di dekatnya yang berteriak ketakutan, Moulan telah tiba. Prajurit mantra Moulan juga ingin mencari harta karun di lembah Devil Fall. Mengikuti pengumuman itu, keributan memenuhi pintu masuk dan Han Li merasa hatinya bergetar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kereta terbang bergerak ke arah mereka. Gerbong itu bulat dan panjangnya lebih dari 60 meter. Itu berkilau dengan cahaya perak dan diukir dengan karakter jimat. Ada lebih dari 10 pembudidaya yang mengenakan jubah Moulan berdiri di kereta, mengungkapkan mereka sebagai prajurit mantra Moulan. Ketika Han Li melihat ini, dia memasang ekspresi heran. Meskipun dia telah mendengar desas-desus bahwa Moulan akan tiba, dia tidak percaya itu benar. Lagi pula, Selatan Surgawi mungkin telah berdamai dengan Moulan tetapi pertempuran di perbatasan telah membuat kedua belah pihak terluka parah. Moulan telah membentuk kebencian yang mendalam di antara banyak sekte, dan belum beberapa ratus tahun, kebencian ini tidak akan mudah hilang. Dalam keadaan seperti itu, agak tidak terbayangkan bahwa Moulan akan berani masuk jauh ke dalam jantung surgawi selatan untuk mencari harta karun di lembah Devil Fall. Mungkinkah mereka tidak takut bahwa pembudidaya pendendam akan berkomplot melawan mereka dari belakang? Saat Han Li memikirkan ini, kereta besar itu tiba di atas pintu masuk lembah Devil Fall, dengan jelas memperlihatkan wajah para prajurit mantra di dalamnya. Han Li melirik keduanya yang memimpin dan menyadari. Dengan keduanya yang bertanggung jawab, mereka tidak takut akan pembalasan dari pembudidaya biasa. Namun, itu adalah misteri bagi Han Li mengapa 3 kultivator besar surgawi selatan, mengizinkan mereka masuk. 2 prajurit mantra yang memimpin mereka adalah sage ilahi yang terpelajar bermarga Zong dan wanita bermarga Le yang menjaga lentera kuno. Kereta terbang itu jatuh di gunung kecil tidak jauh dari Han Li. Setelah prajurit mantra berjalan keluar dari gerbong, prajurit mantra Le memukul kereta dengan segel mantra dan ukurannya menyusut. Ketika yang lain di pintu masuk lembah Devil Fall melihat ini, mereka heran dan merasakan keterkejutan yang sama seperti Han Li. Saat para pembudidaya menyaksikan kedatangan Moulan dengan tatapan dingin dan bermusuhan, cahaya melintas dari cakrawala untuk mengungkapkan lebih dari 100 garis cahaya yang terbang menuju lembah Devil Fall. Itu sekte roh hantu. Teriakan bergema dari mereka yang mengenali, dan perhatian yang diarahkan pada Moulan beralih ke langit. Adapun Han Li, dia juga melirik ke atas. Kecepatan lampu perjalanan ini tidak bisa dianggap cepat. Mereka dengan tenang tiba di atas pintu masuk lembah dan turun sejauh 300 meter. Cahaya menghilang untuk mengungkapkan lebih dari 100 pembudidaya berpakaian hitam, semuanya pembudidaya sekte roh-roh. 3 yang memimpin mereka menarik perhatian Han Li. Dia mengenali orang yang berdiri di sebelah kiri, wakil master sekte roh hantu, Wang Tiangu. Hatinya bergerak dan dia mengalihkan pandangannya melewati kerumunan hanya untuk melihat Wang Chan dan Yan Ruyan. Wang Chan tampak sehat dan masih memiliki semua anggota tubuhnya, tetapi Yan Ruyan tampak agak pucat. Mungkinkah eksekusi iblis Yin tidak melukainya? Atau apakah dia hanya memulihkan anggota tubuhnya dan menyembunyikannya? Karena pikiran ini dengan cepat muncul di benak Han Li, dia tidak dapat memberikan jawaban.
Tetapi mengingat kemampuan dan reputasi Han Li saat ini, Wang Chan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, perhatiannya beralih ke dua pembudidaya Nas Chainsaw lainnya yang memimpin. Kultivator di tengah adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah lebar yang ekspresi kasarnya memiliki aura tidak biasa. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu dia pemimpin. Di sebelah kanannya adalah seorang lelaki tua dengan kulit pucat, mata yang tajam, dan aura yang menyeramkan. Sementara mereka berdua adalah pembudidaya Nas Chainsaw, mereka tampak asing bagi Han Li, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran di perbatasan. Namun, kultivasi Mid Nas Chainsaw orang tua itu menarik perhatian Han Li.